Halo, selamat pagi. Nih ya, minggu sekarang kita masih ngebahas konversi bilangan. Mungkin buat anak kelas Y, bisa kita mulai dengan konversi bilangan biner ke konversi bilangan desimal. Kalian bisa lihat poin A, konversi bilangan biner ke bilangan desimal dengan cara mengalihkan digit bilangan biner dengan 2 pangkat. Kemudian hasil perkalian masing-masing digitnya dijumlahkan. Kalian bisa lihat contohnya di situ. Konversi bilangan biner 10011 ke dalam bentuk desimal. Ya, biner itu hanya mengenal 0 atau 1. Kita bisa lihat di situ. Ya. Pangkatnya itu adalah 2n min 1. Jumlah bilangan biner n-nya itu bilangan binernya dikurangi 1. Itu kita bisa menentukan jumlah pangkatnya berapa sih gitu ya. Oke, kalian bisa lihat contoh di situ. Next, selanjutnya kita ke bilangan biner ke oktal. Ya, kalau tadi bilangan biner ke desimal itu adalah mengalihkan digit bilangan biner dengan 2 pangkat. Kalau ini adalah konversi bilangan biner ke oktal, itu adalah dengan cara mengelompokkan 3 digit bilangan biner mulai digit paling belakang. Ya. Jadi mulai digit paling belakang itu adalah mulai dari sini. Itu paling belakang. Kita kelompokkan 3 gitu ya, dari masing-masing kelompok. Nah, kemudian konversikan ke desimal. Seperti yang tadi Ibu bilang adalah tinggal mengalihkan 2 pangkat. Oke, kalian bisa lihat contohnya di situ. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke Ibu, bisa lewat WA group, bisa lewat Google Classroom, nanti bahannya Ibu share di sana. Oke. Yang C itu adalah konversi bilangan biner ke bilangan heksa. Kalau yang tadi adalah konversi bilangan biner ke oktal dengan mengelompokkan 3 digit dari bilangan yang paling belakang. Kalau heksa itu adalah dengan cara mengelompokkan 4 digit biner, mulai yang paling belakang atau yang paling bawah ke yang atas. Contohnya seperti ini, kalian bisa lihat ya. Jika dilihat dari kelompok 3 hanya terdapat digitnya hanya 3, berarti depannya kita tambahkan 0 gitu kan. Kalau digit yang paling terakhir itu cuma 2, ya 0-nya 2 gitu kan. Oke, kemudian setelah temu seperti itu baru kita kalikan dengan cara mengalihkan dari biner ke desimal. Bedanya kalau konversi bilangan biner dengan oktal itu angkanya hanya sampai 8. Kalau konversi bilangan biner ke heksa itu sampai 16. Yang 10 itu A, 11B, 12C, 13D, 14E, 15F. Ya, jadi kalau sudah menemukan misalnya di sini ya 1101 itu adalah berapa? 8421. Berarti 12 13. 13 itu apa? Oh, D. Berarti sini tulisnya adalah D. Kalau yang lebih dari 9, misalnya 10, 11, 12 sampai 15 itu sudah menggunakan huruf. Oke ya, jelas ya? Oke, next, lanjut. Konversi bilangan desimal ke biner. Mudah inilah ya. Konversi bilangan desimal ke biner itu adalah dengan mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk biner, yaitu dengan cara membagi 2 bilangan desimal dengan menggunakan operator mod, di mana operator mod itu yang ditulis adalah sisa dari pembagian. Contohnya, pertama, konversi bilangan desimal 8, ini bukan 8 ya, ini 10. Ini 10. Oke. Ke dalam bentuk biner. Gimana caranya? Kita bagi 2. 10 dibagi 2, 5, sisanya 0. Ya, 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya 1.
2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. Nah, gimana caranya menulis dari yang penulisannya? Dari bawah ke atas. Jadi hasilnya adalah 1010 dalam bentuk biner. Ya, itu konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini dalam bentuk pecahan nih, gitu kan. Konversi bilangan 10,25. Ya, ini adalah 10,25 dalam bentuk desimal. Ya, dalam bentuk desimal. Ini yang bentuk dalam desimal ya. Untuk mengkonversikan bilangan desimal tersebut ada dua langkah. Langkah pertama adalah mengkonversikan angka 10 itu seperti yang tadi. Ya, seperti yang ini langkah pertamanya. Lalu kemudian langkah pertama adalah mengkonversikan angka 10 dengan membagi dengan 2. Sedangkan langkah yang kedua mengkonversikan 0,25-nya ya dengan cara mengalihkan dengan 2. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Mengalihkan dengan 2. Ini adalah langkah pertama yang tadi saya sebutkan. Ini adalah langkah kedua. Oke, langkah kedua, karena tadi itu adalah 10,25, berarti kan otomatis ada 0,25-nya nih. 0,25-nya kita kalikan 2. Kenapa dibilang dikalikan 2? Karena ini adalah biner. 0,25 kali 2 berapa? Hasilnya adalah 0. Oke, belum menemui angka 1. Karena biner itu harus menemui angka 0 dan 1. 0,5 dikalikan 1. Hasil dari ini 0,5 adalah 0. Lanjut lagi karena belum menemui 1, berarti 0,5 dikalikan 2 sama dengan 1. Nah, kalau langkah pertama bedanya adalah biner dari bawah ke atas. Nah, kalau yang langkah keduanya adalah dari atas ke bawah. Jadi dapat ditulis 0,25 itu adalah 01 dalam bentuk biner. 0,25 desimal kita rubah ke konversi bilangan binernya itu jadi 01. Oke, sisa pembagian dapat ditulis dari bawah ke atas yang tadi saya terangkan. Dari langkah 1 dan langkah 2 dapat dihasilkan 10 desimal menjadi 1010 biner dan 0,25 desimal menjadi 01 biner. Maka 10,25 menjadi 1010,01 dalam bentuk biner. Sampai sini jelas? Oke, kita lanjut ya. Gak apa-apa, santai aja, kita belajar begini harus santai. Oke, yang E, konversi bilangan desimal ke oktal. Ya, konversi bilangan desimal ke oktal hampir sama mengkonversikan bilangan biner dengan cara membagi 8 desimal dengan menggunakan operator mode. Bedanya tadi adalah kalau desimal ke biner dibagi 2, kalau desimal ke oktal itu dibagi 8. Ya, sama aja dengan cara dari atas ke bawah. Bisa di garis bawahi bahwa kalau biner adalah dibagi 2, oktal dibagi 8, heksa dibagi 16. Itu gampang seperti itu ya. Oke. Sekarang konversi sama kayak tadi ya. Kalau tadi 544 itu seperti contoh yang pertama tadi adalah 544 ya. Ini contoh yang pertama ya. Jadi bilangan desimalnya ini kita rubah ke dalam bentuk oktal. Nah, caranya dengan cara membagi. Contohnya, saya punya contoh adalah 544 dibagi 8. Hasilnya 68, sisanya 0. 68 dibagi 8, hasilnya 8, sisanya 4. 8 bagi 8, 1, sisa 0. Berarti hasilnya adalah 1044.
0 ke bentuk oktal. Ya, dari ini. Nah, di sini ada konversi bilangan 544,25. Ya, ini 10-nya ini adalah bentuk dari desimal ke oktal. Sama, dia ada langkah-langkahnya, ya. Langkah yang pertama adalah sama seperti yang tadi, kita bagi 8, ya, sisa pembagiannya ditulis seperti ini, ya. Terus yang langkah kedua itu adalah 0,25-nya. Tadi kan 8544 ini kan ada komanya nih, 0,25 dikali 8, hasilnya berapa? Sorry, ini coba saya hitung kembali ya. Ini kayaknya ada kesalahan dari modulnya. Oke, 0,25 kali 8 berapa? 40. 16 tambah ini 2. Berarti sini adalah hasilnya sebenarnya adalah 2. Ya. Oke. Berarti apa? 2 itu angka bilangan oktal bukan? Iya, tuh angka bilangan oktal. Nah, oktal itu adalah 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlahnya adalah ada 8. Dari langkah 1 dan langkah 2 didapatkan hasil adalah hasilnya ya salah ya. Langkah 2 itu berarti adalah hasilnya adalah 10408. Kita lihat di sini adalah hasilnya 2. Berarti 544,25 sama dengan 1040,2 dalam bentuk oktal. Begitu. Oke. Sampai sini jelas? Nah, sekarang kita konversikan bilangan desimal ke bilangan heksa. Tadi bilangan desimal ke oktal dibagi 8. Kalau ini adalah konversi bilangan desimal ke heksa dibagi 16. Betul, dibagi 16. Konversi bilangan desimal ke heksa untuk mengubah sebuah bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan heksa hampir sama seperti mengkonversikan ke dalam bentuk biner dan oktal, yaitu dengan cara membagi 16 bilangan desimal dengan menggunakan operator mod, di mana yang ditulis adalah sisa dari pembagiannya. Contoh pertama, ya, konversi bilangan desimal 4256 desimal ke bentuk heksa. Sama, ini adalah dibagi 4256 dibagi 16 sama dengan 266 sisa 0. 266 dibagi 16 sama dengan 16 sisa 10. Nah, 10 itu adalah kalau di heksa adalah hurufnya apa? A. 16 dibagi 16 sama dengan 1, sisanya adalah 0. Jadi sisa pembagiannya kita tarik ke sini. Set. Jadi hasilnya adalah 10A0 dalam bentuk heksa. Oke, lanjut ya. Sama kayak tadi ya, konversikan bilangan 25 dalam bentuk desimal, kita rubah ke heksa. Untuk mengkonversikan bilangan desimal tersebut ada 2 langkah. Nih langkah pertama, kayak yang pertama tadi nih. Nih langkah pertama. Gimana langkah pertama? Itu pembagiannya sama seperti yang tadi, belum ada pecahannya. Langkah kedua, karena sini ada 0,25 itu dikali 16 sama dengan 4. Berarti yang tadi hasilnya adalah 10A0 16. Itu kalau ada 0,25-nya tinggal 10A0,4. Oke. Sampai sini jelas ya? Oke, kita lanjut ke konversi bilangan oktal ke bilangan desimal.
Sama sebenarnya. Intinya adalah kalau kita sudah menguasai konversi bilangan ini, gampang banget. Oke, konversi bilangan oktal ke bilangan desimal adalah dengan cara, ingat, konversi bilangan oktal ke desimal dengan cara mengalihkan digit bilangan dengan 8 pangkat. Ya, 8 pangkat. Kemudian hasil perkalian masing-masing digitnya dijumlahkan. Oke. Di sini konversi bilangan oktal contohnya adalah umpamanya 45 oktal, kita rubah ke desimal. Dengan cara bagaimana? Kita kalikan. Ini ada berapa pangkat ini? 8n ya. Ada berapa digitkah ini? Ada 2. Berarti di sini adalah 8 pangkat 0. Di sini adalah 8 pangkat 1. Tinggal kita kalikan. 5 dikali 8 pangkat 0. 4 dikalikan 8 pangkat 1. Hasilnya berapa di sini? Apapun yang dipangkatkan 0 berarti hasilnya berapa? 1. Berarti 5 dikali 1 hasilnya 5. 4, 8 pangkat 1 adalah 8. 4 dikali 8 hasilnya adalah 32. Ini tinggal ditambahkan. 32 ditambah 5 berapa? 37. Seperti itu. Jelas sampai sini ya. Sekarang kita konversikan bilangan oktal yang tadi, yang tidak ada koma-komanya nih. Kalau yang sekarang ini ada koma-komanya nih. Untuk menyelesaikan soal tersebut, pisahkan digit-digit di depan koma dan digit-digit di belakang koma. Untuk digit di depan koma, selesaikan dengan menggunakan perkalian 8 per pangkat positif. Sedangkan untuk digit bilangan yang di belakang koma, selesaikan dengan 8 berpangkat negatif. Kayak yang tadi ya, yang tadi udah jelas diterangkan, yang tadi adalah dikalikan dengan 8 pangkat. Nah, di sini ada namanya 4567. 45,67 dalam bentuk oktal kita rubah menjadi bentuk desimal. Contoh penyelesaian tersebut, pisahkan yang tadi saya bilang. Pertama, ini langkah pertama sudah kita selesaikan dan hasilnya adalah 37. Langkah yang kedua itu ada 0,67. Di mana 6 dan 7 yang kita kenal, ya. Nah, kenapa saya bilang 67 ini? Kalau yang tadi adalah misalnya di sini 8 pangkat 1 dan 8 pangkat 0, di sini adalah semakin kecil. Ya, berarti sini 8 pangkat min 1, ini 8 pangkat min 2. Ya. Jadi yang paling belakang itu adalah 6, itu adalah harus pangkat min 1. Kenapa? Karena dia kalau min itu coba kita lihat ya. 8 pangkat min 1 per 8 pangkat 1 sama dengan 1/8. 0,125. 8 min 2 sama dengan 1 per 8 pangkat 2 sama dengan 1 per 64. Jadi hasilnya adalah 0,156. Nah, di sini jumlahkan. Ya, kalian jumlahkan ini. Ya. Dan hasilnya adalah 37. Dari hasil yang pertama, 0,67 adalah hasil dari penjumlahan ini. Ya, kita jumlahkan. 45,67 dalam bentuk oktal kita kedesimalkan. Kita kedesimalkan. Oke, kita kedesimalkan, berarti hasilnya adalah 3785935. Ya, dalam bentuk desimal. Dari mana hasilnya? Dari sini. Oke, lanjut konversi bilangan oktal ke bilangan biner. Bilangan oktal ke biner dengan cara menjadikan satu digit bilangan oktal menjadi 3 digit bilangan memulai dari digit yang paling belakang. Oktal ya, oktal ke biner. Oke, kita kelompokkan di sini seperti biasa ya. Oktal ke biner.
Tadi adalah oktal ke desimal, sekarang adalah oktal ke biner. Jika dikelompokkan maka didapat kelompok sebagai berikut. Misalnya nih ada contoh nih, 327. Ntar saya ambil kertas kosong. Di sini konversikan 327 oktal kita ke biner. Nah, tiganya kita binerkan dulu. Tiganya kita biner, duanya kita biner, 7-nya kita biner. Dengan cara bagaimana? Oke, dengan cara seperti tadi. Namanya dari desimal ke biner, gimana caranya? 3 dibagi 2, sisanya 1. Dibagi 2 lagi, sisanya ini 1, sisa 0. Tinggal kita di sini kan. Berarti kalau 3 itu adalah 101. Sama. 2-nya bagaimana? 2 dibagi 2, sisa 1, sisa 0. Ya kan? Terus 2 bagi 2, sisa 2 bagi 2, 1, sisanya adalah 0. Ya, berarti ini adalah 0, 1, 0. Sama seperti 7 dibagi 2, sisanya 3. Hasilnya 3, sisa 1. 3 dibagi 2, 3 bagi 2, 1, sisa 1. Berarti hasilnya ke-7 itu adalah 111. Ya. Oke. Berarti di sini adalah hasilnya, balik lagi sini, 1011 Oke. Ya, berarti hasilnya seperti itu.